Personel warung spesial sambal SS yang saya kagumi dan saya banggakan. Saya sungguh bersyukur dan terharu karena memiliki kalian semuanya yang luar biasa. Daya juang kalian, semangat pantang menyerah kalian, keikhlasan penuh kalian telah menjadi bara semangat untuk diri saya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pemimpin keluarga besar Warung SS Indonesia, yang pada kondisi saat ini memang dalam kondisi yang teramat berat. Sedekah itu tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan bisnis, gitu, tidak ada hubungannya. Tapi ketika bersedekah itu ya niatnya lurus hanya untuk pahala, maka sedekah tidak perlu dipublikasikan di bumi, cukup dipublikasikan di langit saja. Ya, langit. 15 tahun lalu itu kan jaya-jayanya SS, personel SS itu dikumpulkan, itu malah waktu itu kan 4.000 lebih, Mas. Sekarang kok 4.000 ya, berkurang itu selama pandemi ini kan tetap ada yang resign, ya, itu sementara kita tidak nambah selama pandemi itu. Baru kita mau nambah lagi kan pasca pandemi ini. Setelah acara 15 tahun besar-besaran itu, saya memutuskan untuk hijrah. Terus alasannya apa? Ya bingung aja, Mas. Kayaknya udah selesai nih dunianya gitu loh, Mas. Kaya sudah kaya, ya kan, punya cabang banyak, 4.000 karyawan lebih. Hampir semua impian dunia itu sudah selesai waktu itu. Mobil banyak, misalnya dulu kan mimpinya mobil banyak, uangnya banyak, sudah banyak. Terus memimpin orang yang banyak, sudah mimpin orang yang banyak, terkenal, ya waktu itu saya sudah merasa terkenal, dicintai orang-orang yang dipimpin, ya waktu itu saya merasa dicintai sudah orang-orang yang saya pimpin di SS itu, dihormati orang, ya waktu itu saya merasa sudah loh, teman-teman, saudara-saudara itu sudah menghormati saya. Terus mikir apa meneh gitu kan gitu, Mas. Gampang akhirnya itu, jadi kayak nggak ada tujuan itu. Nah, dari situlah kemudian muncul temen gitu ya. Ya tujuan kita itu kalau dunia udah selesai, sebenarnya tujuan itu bukan dunia, tapi kehidupan yang kekal di sana. Oh, saya baru mikir, oh iya ya, gitu. Kalau dunia udah selesai, terus mau ngapain di sisa umur kita? Orang bingung, gampang, punya duit, laki-laki lagi gitu itu kan. Bisa larinya ke narkoba, bisa larinya ke maksiat yang lain, atau mungkin barangkali itu juga yang terjadi di orang-orang terkenal yang menurut kita sudah punya banyak, sudah memiliki semua. Ketenaran, popularitas, dipuja orang, kekayaan, tapi akhirnya harus overdosis. Berarti kan hidup mereka hampa, gampang kan gitu. Itu berarti hal yang paling utama dalam hidup mereka tidak. Nah itu mungkin barangkali itu yang terjadi di dalam diri saya waktu itu. Tapi begitu ditunjukkan bahwa dunia mungkin ada saatnya selesai, tapi setelah itu masih ada akhirat yang kekal. Tujuan hidup kita di dunia sesungguhnya itu bukan hanya untuk yang di dunia, tapi dunia itu dalam rangka untuk mempersiapkan yang memang kekekalan di sana. Gitu. Jadi kuliah di Teknik Kimia UGM itu selama kuliah sebenarnya belum bercita-cita jadi pengusaha, Mas. Tapi ingin jadi engineer, jadi insinyur lah gitu. Bekerja di industri, terus gaji besar, cepat kaya, itu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ternyata kuliah di Teknik Kimia itu tidak semudah seperti yang saya bayangkan. Teknik Kimia UGM, matematikanya banyak, fisikanya banyak, kimianya banyak. Akhirnya saya tidak bisa lulus di Teknik Kimia UGM meskipun sudah 20 semester. Nah dari situ akhirnya saya harus meriset cita-cita dari seorang engineer menjadi seseorang yang lain. Salah satu yang saya miliki hobi itu adalah memasak. Ya saya milih untuk buka warung. Kuliner yang pertama SS ini. Kalaupun dulu SMA misalnya ada acara kegiatan di SMA, terus kita buka di pasar, kita buka warung gitu ya, paling seperti itu awalnya. Cuman betul-betul serius untuk memulai sebuah usaha itu ya baru warung SS ini tahun 2002.
ini harus buka usaha. Terus buka usaha apa? Buka usaha kuliner. Kalau kuliner itu apakah kuliner seperti yang lain? Kan banyak pilihan kuliner. Mau bakso, pecel lele, sate, spesialisasi. Waktu itu yang saya lakukan. Kenapa sambal? Karena pertama, selama saya kuliah, hobi masak itu banyak terimplementasi pada sambal, Mas. Sebelum buka warung aja saya sudah menguasai beragam menu sambal, mahir gitu untuk ngulek dan bikin sambal. Sambal itu adalah menu yang paling efektif dan efisien. Nasi panas sama sambal itu aja udah sip. Kuliah kan butuh ngirit, Mas. Gitu. Akhirnya dari situ saya juga mengadakan survei kecil-kecilan lah gitu. Kenapa sih pecel lele? Ya dulu di sekitar UGM itu yang dekat SS yang pertama itu, kalau dipelajari itu yang paling ramai bukan karena dia lelenya paling enak, layanannya paling bagus, tidak, tapi karena sambelnya paling enak. Yang berikutnya lagi adalah teman-teman satu kos 11 orang, 8 orang itu suka sambel dan selalu seneng dengan sambelan saya. Padahal rumah makan yang sering jadi langganan kita itu juga jual sambel. Cuman mereka kurang puas. Saya tanya, "Loh kenapa? Kok nunggoni sambel saya gitu? Padahal kan di rumah makan itu sambel gratis." Dia bilang gitu. Nah, sambel di sana nggak pedes. Nah, artinya waktu itu di Jogja itu banyak mahasiswa-mahasiswa dari luar Jogja datang ke sini, penyuka sambel, maniak sambel, tapi sambel-sambelnya Jogja itu manis waktu itu mungkin karakternya. Padahal sambel yang diharapkan yang pedas nendang. 2002 belum ada. Kuliner yang mengibarkan bendera sambal itu belum ada. Wong sambal gratis kok. Ya baru SS ini yuk buka terus sambal langsung kon bayar. Suruh bayar itu baru SS. Kalau cabang itu rugi terus itu pernah, bukan hanya pernah, sampai sekarang pun juga masih ada, Mas. Cabang itu yang dari dibuka sampai sekarang udah 3 tahun rugi terus itu, tapi tidak sampai kita tutup. Pokoknya saya jangan sampai menutup cabang. Maksimalnya itu merelokasi. Masalah mental, Mas, nanti kalau kita rugi tutup itu jadi melemahkan mental. Jadi memudahkan kita melegalkan untuk menyerah. Nah itu kalau di SS saya anti banget. Kapan kita berhenti menyerah itu ya kalau sudah tidak berdaya. Kalau hanya nombok-nombok selama kita masih mampu kan berarti belum tidak berdaya, saya bilang gitu. Warung itu rugi, terus kita masih mampu nomboki dan warung itu masih ada penjualannya, masih ada pelanggan yang datang, berarti itu belum sampai pada titik ketakberdayaan. Itu berarti masih harus diperjuangkan terus. Gitu. Sampai kapan? Sampai nanti di titik tak berdaya atau malah nanti jaya. Titik nggak berdayanya ya salah satunya secara kuat nomboi apa wis nggak ada satupun pembeli yang datang ke situ, wis kan arep ngopo meneh, apa ya tetap arep nekat jualan ya enggak. Paling tindakan kita untuk cabang yang rugi terus itu biasanya hanya relokasi, Mas. Itu dan biasanya relokasinya itu juga di luar kehendak kita. Mindahkan warung itu kan tambah investasi, Mas, tambah biayanya. Warungnya wis rugi arep mindah mau tambah duit meneh kan gitu. Nah sebenarnya kita nggak ingin mindahkan, just tetap berjuang di situ saja. Nanti kalau mindah itu duit meneh banyak itu tidak boleh diperpanjang kontrakannya, akhirnya terpaksa pindah gitu. Atau tempatnya juk sering kebanjiran, akhirnya terpaksa pindah itu. Nah begitu momen pindah itu biasanya juk jadi tumbuh. Wong sambal semua resep SS itu kan saya sampai sekarang itu. Ya sambal bawang, sambal terasi segar, sambal terasi mateng, sambal tomat, sambal teri, sambal bajak, sambal wader, sambal tempe, sambal tahu, sambal rempelo ati, sambal kecap, sambal bawang jos, ya 12 tak masih ingat 12 yang 3 lupa yang waktu itu loh ya gitu. Kalau sekarang kan banyak, Mas, 32 sekarang. Ya itu konsep betul-betul ada sisi eksperimennya, itu artinya anti mainstream lah waktu itu, maka memang resikonya tinggi waktu itu. Pertama itu yang mungkin sebulanan pertama itu yang datang ya kebanyakan teman-teman saya kuliah, teman kuliah relasi gitu, saya SMS sih, saya ajak makan, ayo di warung saya buka warung ya. Jadi warung di pinggir jalan kaki 5 kelihatan ramai kan, kemudian membuat orang juga penasaran mencoba. Pertama waktu kita berdiri itu tidak bisa langsung ramai, tapi tetap ada
pengunjung-pengunjungnya yang ingin coba-coba. Salah satunya selain saya diuntungkan punya banyak teman yang untuk saya paksa untuk makan di situ dalam tanda kutip, itu juga di Komplek Kaki Lima. Jujukan kuliner lah. Modalnya masih ingat Pak dulu berapa? Jadi 9 juta itu 3 juta itu uang tabungan. Saya waktu kuliah itu kan juga nyambi jadi tentor di bimbingan belajar itu Mas. Yang 6 juta itu dari adik sepupu. Akadnya dulu itu bagi hasil di warung cabang itu gitu. Sebenarnya warung SS itu waktu awal berdirinya itu kan saya tidak merencanakan untuk menjadi besar, membayangkan menjadi sebesar sekarang aja enggak. Wong niatnya kan mempertahankan hidup lah, ora iso dadi insinyur terus nanti arep dadi opo kan gitu ya wis bahasa orang Jawa wis pokoknya yang penting iso ceker-ceker lah intinya gitu. Terus kemudian buka cabang itu kurang lebih setelah 1,5 tahun, lama dibandingkan kuliner-kuliner sekarang ya. Dalam hitungan bulan sudah cabangnya tambah 5. Kurang lebih 6 bulan itu warung SS Kaki Lima sudah rame Mas. Pelanggan sudah terus kembali dan nambah terus. Waktu itu saya menyimpulkan bahwa konsep baru kuliner berbendera sambal ini itu diterima oleh masyarakat. Kalau konsep baru itu kalau sukses ya cepet kan, jas itu ya, karena ya semacam mungkin menciptakan kebutuhan baru itu. Banyak pelanggan yang meminta, Mas, mbok bukanya nggak hanya di sini, kami kan kuliah di sana gitu, mengakomodir aspirasi lah dari pelanggan gitu. Sebenarnya kalau untuk ukuran kuliner, kalau misalnya jenengan itu ngeliat 20 tahun kok baru 96 cabang sebenarnya sedikit. Sekarang itu 5 tahun aja udah ratusan cabang, banyak puluhan cabang. Saya sudah 20 tahun, sekarang 96 cabang. Itu saja baru di Jawa, Bali, sama satu di Kuala Lumpur. 2007 apa ya, kita sempat itu buka franchise dan ada 5 atau 7 saya agak lupa. Tapi ternyata cara waralaba itu buat SS itu buat saya itu banyak sekali kelemahan. Karena dikelola oleh pihak lain, maka biasanya pengelolaannya itu tidak seperti ketika kita mengelola sendiri warung itu. Standar-standar kualitas produk, kualitas layanan, kualitas SDM-nya itu tidak terawat seperti kita yang merawat. Cabang-cabang waralaba ini sepertinya bisa justru membahayakan cabang-cabang yang bukan waralaba, dan kita juga belum mampu membuat sistem kontrol, sistem punishment terhadap cabang-cabang waralaba itu. Saya putuskan berhenti waralabanya setelah kurang lebih 3 tahun. Kemudian tidak lagi mengembangkan dengan cara waralaba, tapi semua dikelola oleh satu manajemen yang sama. Kita istilahnya kita akuisisi kemudian menjadi sistem bagi hasil. Jadi kita yang mengelola. Oh, kalau sekarang kita bukanya sudah kita rencanakan tahunan, Mas. Jadi awal tahun itu kita mengadakan rapat kerja ya manajemen gitu nasional. Kemudian salah satu rencana yang ada di dalam rapat itu adalah tahun ini kita mau buka cabang berapa, di mana saja, kapan saja. Itu sekarang sudah teratur. SS itu kan dibagi menjadi area-area. Jadi saya itu direktur itu bersama beberapa manajer fungsional itu di kantor pusat. Nah, di bawah kantor pusat itu ada beberapa kantor area gitu. Itu ada 8 area. 9 sama area Kuala Lumpur. Itu salah satunya area Malang, area Bali, terus area Jabodetabek. Nah, buka cabang itu biasanya sekarang kalau 1 tahun kita mau buka cabang berapa? 6. Oke, berarti area ini 1, area ini 1, area ini 1, area ini tidak dulu tahun ini gitu misalnya. Kapan nanti dijadwal. Dari gestur. Nah, 3 jawaban ya ini ya. Apa aja nih? Wah, ini gampang banget nih. Saya selalu tanamkan kepada personel SS itu bahwa kalau itu keharusan ya kita wajib bisa, ya tidak boleh tidak bisa. Selama kita itu dibantu oleh Allah maka tidak ada yang mustahil. Karena orang yang membantu itu adalah Maha Akbar, tiada yang tidak mungkin ya bagi kuasanya. Masa kita berprasangka buruk dengan itu gitu. Makanya saya bilang tidak ada yang tidak mungkin kalau kita itu berada di jalan Allah dan melakukannya sesuai dengan aturan-aturan Allah. Ya semua mungkin. Menyeragamkan fisik itu lebih mudah, Mas, dibanding menyeragamkan apa? Kualitas menu. Kenapa harus seragam? Karena SS itu ketika kita itu punya cabang banyak, maka jangan sampai pelanggan itu kemudian bingung. SS dimanapun harus sama. Jangan sampai nanti
pelanggan SS di Bali itu bingung, ini SS yang spesial sambalnya Yoyo itu bukan ya, jangan sampai gitu. Ketika ada perbedaan pasti ada keraguan-keraguan itu. Ya makanya secara fisik otomatis keharusannya harus sama. Sehingga ketika misalnya jenengan itu ke Kuala Lumpur, oh ini SS sama dengan yang Indonesia kan gitu, nggak ragu-ragu lah karena sudah apal gitu pelanggan tuh gitu. Padahal pelanggan tuh ketika mobile keluar kota kan dia biasanya nyari rumah makan yang pasti-pasti. Ya dia memilih yang memang sudah menurut dia pasti rasanya cocok dan pasti juga harganya tidak tidak sembarangan lah gitu misalnya. Pedas panas berasa mantap, mengesankan. Nah, dan itu terjadi di semua cabang. Nah, kita ingin melakukan prosesnya itu sesempurna mungkin dan terus ditingkatkan, Mas. Yang pertama, mulai dari bahan bakunya. Kalau dikatakan bagaimana menyetandarkan agar menu-menu di SS pedas, panas, berasa mantap dan berkesan, dan itu terjadi di semua cabang, itu yang kita garap aspek bahan baku. Satu. Yang kedua, aspek resep prosesnya dan peralatannya. Yang ketiga, aspek manusianya. Ada 3. Nah, masing-masing ini kita detail, Mas. Itu misalnya bahan baku. Ya, kita itu cabai rawit kan nggak sembarangan. Cabai rawit yang bisa dipakai SS. Tingkat kesegarannya seperti apa? Jenis cabai rawitnya yang mana saja? Ya, apakah semua cabai rawit boleh? Tidak, gitu loh. Padahal cabai rawit kan macam-macam. Yang kedua, standar resep, proses dan operasi. Itu kita atur sedetail-detailnya. Ya, karena yang mengoperasikan akan banyak orang. Ya, itu untuk ini saja kalau tidak salah itu 600-an halaman nih, Mas. Standar resep proses. Karena yang kita atur sangat detail, mulai dari berapa lama sih menggoreng. Nah, dibolak-balik berapa kali sih kalau dadar itu ada standar aturannya. Apalagi alat yang dipakai, apalagi takaran bumbu, berapa garam, berapa merica, tentu ada. Wong berapa kali dibolak-balik aja, masing-masing berapa menit saja ada. Berapa sih umur sambal? Kalau sambal udah diulek, terus kemudian nggak laku selama 20 menit, oh itu udah nggak layak, rasanya udah berubah. Sedetail itu, kita garap. Aspek manusianya, kita garap detail. Training seorang produksi itu untuk menjadi kepala chef seperti itu dari orang baru, itu dia mengalami training kurang lebih 5 tahapan. Training hanya untuk masak, Dok. Begitu seorang personil produksi, ya karyawan produksi itu masuk, pertama training dasar, memasak. Yang kedua nanti setelah beberapa bulan lulus di warung, dia nanti training berikutnya adalah training yang madya istilahnya kita. Itu lanjut, nanti training tingkat lanjut baru bisa jadi kepala chef. Itu 5 tahapan training. Makanya di kita itu buka cabang itu setahun itu hanya bisa 5-6. Itu kalau dibandingkan dengan rumah makan yang lain jauh, Mas. Untuk 1 tahun itu, padahal kita itu di manajemen saja itu orangnya sudah hampir 500 orang. Tidak di warung, tiap hari ngantor kerjanya istilahnya di kantor, di manajemen itu sudah 500 orang. Kenapa nggak bisa buka cabang banyak? Itu karena buka cabang itu bukan hanya sekedar ada modal, terus pasarnya potensial, bukan hanya sekedar itu. Kalau pengen buka cabang yang kuat, akarnya, fondasinya harus dalam betul. Nah, salah satunya itu tadi. Yang tidak mudah itu justru itu. Saya itu persisnya saat ini lupa, Mas. Cuman biasanya kalau rapat baru dapat laporan tahu. Tapi hampir 4.000-an. Kalau strategi ya nggak ada, Mas. Jenengan wong jeneng dadaan gitu, sopo sing sempat berstrategi. Wong itu belum pernah ada bisnis yang punya pengalaman diuji selengkap itu kok gitu loh ya. Covid ini untuk bisnis ya itu lengkap itu loh ujiannya. Ibaratnya kapal itu ya diterjang badai, dihempas gelombang, sama diguncang gempa bumi. Kalau sebelumnya itu kan paling hanya salah satu, saya bilang gitu. Paling krisis moneter, ekonomi, paling harga bahan baku mahal. Nah sekarang enggak kok. Pertama dari sisi kemanusiaan kita dibuat takut, dibuat itu. Ayo dulu nggak pernah mau krisis seperti apapun kita nggak pernah merasa takut terancam. Itu jadi jiwa itu terancam. Padahal kita harus bekerja. Jelas dari situ apa? Dari situ pasar kan menjadi sepi. Tuh, habis itu apa? Habis itu tidak ada kepastian, Mas. Ini sampai kapan piye ngadepi? Ya, artinya memang SS pun dan saya kira semua perusahaan pun tidak sempat untuk memikirkan strategi. Maka apa yang kita lakukan? Ya kita lebih banyak menggunakan keyakinan kemudian mengimplementasikan hal-hal yang sifatnya intuitif, naluri. Nah kalau ditanya simpelnya seperti apa? Pimpinan diuji, Mas. Jadi hampir tiap minggu itu kita seperti ngomando. Ayo sekarang ke sana, ayo sekarang tiarap dulu, ayo sekarang bangkit kita lari sebentar, berhenti dulu. Seperti itu loh. Jadi waktu itu memang komando-komando saya ya, itu memang akhirnya SS itu bergeraknya by komando betul. Beda kalau normal.
sudah direncanakan 1 tahun kita mau dari Jogja ke Jakarta. Pertama dari Jogja kita ke Magelang dulu, habis ke Magelang kita terus ke Semarang. Ke Semarang kita istirahat dulu. Nah, mereka udah tahu begitu start itu udah tahu. Tapi kalau kemarin ibaratnya nggak seperti itu. Ini kita harus ke Jakarta gitu. Cuman kondisinya kayak gini terus caranya ya sebagai komando. Jalan dulu sampai Muntilan. Habis itu tiarap, kita lihat kondisi lagi. Jalan lagi ibaratnya gitu itu. Faktor kepemimpinan menjadi sangat vital waktu itu. Nah, yang berikutnya ya kita punya prinsip pokoknya tidak boleh mem-PHK, saya bilang gitu. Harus dipertahankan, berjuang bersama-sama. Nah, bagaimana caranya? Ya pokoknya kita upayakan. Nah, terus kemudian bagaimana penjualan turun, kita berupaya untuk melakukan aktivitas-aktivitas jualan di luar jualan menu untuk mempertahankan agar turunnya tidak begitu besar. Ya, jadi selain jual menu, terus kemudian kita jual berasnya, bukan hanya jual nasinya, jual berasnya juga. Bukan hanya jual cumi tepungnya, tapi kita jual tepungnya juga, jual bawang putihnya juga. Cara menjualnya pun juga bukan hanya di warung berhenti, tapi sampai di pinggir jalan, sampai ke kampung-kampung gitu itu. Bikin nasi dus, bikin paket hemat dan lain-lain. Di sisi lain kita harus habis-habisan menurunkan biaya. Termasuk yang pada akhirnya harus dipangkas waktu itu ya gaji. Tidak bisa dibayar utuh seperti normal. Iya memang nombok terus. Cuman kan meskipun sudah dipotong, dipangkas itu kan nggak mungkin cukup dengan penjualan-penjualan saat itu, Mas. Kalau dipaksakan, kalau hanya gaji dengan duit yang ada, ya mereka nggak bisa melanjutkan hidup mungkin seminggu 2 minggu gitu. Jadi pertimbangannya itu memang setiap kita melangkah, pimpinan itu membuat keputusan dalam bisnisnya, dalam usahanya itu mesti ada landasan spiritualnya. Yang kedua itu memang akan selalu ada ya landasan yang sifatnya bisnisnya, itu logisnya, nalarnya. Kalau spiritualnya jelas, ini kewajiban tanggung jawab pimpinan itu mensejahterakan, menjaga, mengamankan ya itu orang-orang yang dipimpinnya. Saya prinsipnya itu salah satunya termasuk mengamankan nafkah dan hidup mereka. Karena kalau saya melakukan kewajiban saya sebagai pemimpin, otomatis kan itu saya sedang dapat pahala kan, Mas. Menjalankan kewajiban itu kan berpahala, dan pemimpin itu wajib seperti itu. Ketika Allah mewajibkan seorang pemimpin melakukan itu dan saya menjalankan, saya dapat pahala. Meskipun rupiahnya tidak dapat, tapi kan pahalanya dapat. Penting. Jadi hasil dalam sebuah proses bekerja itu kan nggak hanya rupiah. Kalau rupiah ya nggak selalu ada, tapi yang pasti ada itu pahala. Apalagi kalau berpikir mereka akan jadi saksi untuk saya. Saya ingin di penghakiman nanti mereka jadi saksi, ya Allah, Yoyo itu pemimpin yang baik untuk kami ya Allah gitu. Ribuan orang sama keluarganya bersaksi kan bagus itu, Mas, itu loh, meringankan timbangan saya. Nah itu prinsip-prinsip landasan spiritualnya. Yang kedua landasan bisnis. Coba bayangkan kalau waktu itu saya mem-PHK, terus kemudian pandemi usai. Saya harus memulai dari nol lagi, Mas. Ngumpul ke orang lagi gitu itu. Saya membayangkan tuh berat, Mas. Satu orang tuh mentraining itu tidak mudah loh, Mas, itu. Butuh proses yang panjang. Makanya saya upaya ini betul saya jaga tetap satu barisan. Kalau barisan ini sampai bubar di masa pandemi, pandemi lewat kita mau start berlari lagi, sulit itu, Mas. Untuk bangkit lagi akan sulit. Itu secara bisnis. Nah di sisi yang lain alhamdulillah di luar itu kita mendapatkan banyak beberapa rahmat gitu atau hikmah juga gitu. Banyak kekuatan-kekuatan baru yang sebelumnya kita tidak begitu care, sekarang ternyata itu bisa menjadi potensi untuk bisnisnya SS. Kemampuan-kemampuan atau kesanggupan-kesanggupan yang sebelumnya kita nggak membayangkan tuh bisa, sekarang ternyata selama pandemi itu bisa. Dan akhirnya usai pandemi pun kebiasaan yang menurut kita sebelumnya opo yo iso gitu itu ya sekarang jadi biasa. Bagaimana 16 tahun ini saya punya keyakinan biaya bahan baku itu tidak bisa di bawah 50%. Saya dan semua anak SS keuangan itu meyakini tidak mungkin bisa 50% ke bawah. Tapi kenyataannya karena waktu itu kita dipaksa bagaimana bahan baku tidak boros, ngirit tapi tidak boleh mengurangi kualitas produk. Akhirnya dari proses itu ternyata bisa bahan baku itu hanya 46%. Itu kita sendiri kaget, kok iso ya? Padahal kita itu 18 tahun lebih meyakini orang mungkin SS dengan harga jual segitu bahan baku 50% tidak mungkin. Iya kan karena saya memang sudah Islam, Mas. Cuman kan Islamnya Islam ya kalau sholat seminggu sekali hari Jumat toh gitu itu. Makanya Islamnya belum ada di sini lah, masih Islam ritual melu-melu. Pokoknya yang penting kaya wong Islam liyane lah gitu kan. Tapi begitu kita itu misalnya mengalami hal tersebut,
Orang itu pasti larinya itu ke spiritualitas, kepada Tuhannya. Sebagai orang Islam kan Tuhan saya tetap Allah, meskipun saya itu Islamnya Islam jelas waktu itu ya, Islam abangan lah istilahnya. Tapi kan saya merasa ketika kita itu gamang, sepi, merasa sendiri, merasa bingung, itu pasti larinya itu ke Tuhannya. Ya saya akhirnya harus ke sana. Jadi ketika saya mikir, gue hitung-hitungan tuh Mas, umurnya kari piro tuh. Itu lagu nek kekekalan kono apa ya wis cukup. Padahal melihat masa lalunya itu antara dosa dan pahala itu masih defisit banyak saldonya. Jadi pahalanya sama dosanya masih banyak. Lagi umurnya karek sidik. Taruhlah 60 tahun itu tinggal berapa? 10 tahun, 5/6 perjalanan, 1/6 perjalanan kan tinggal gitu. Lah ini apa ya nanti bisa selamat di sana. Kalau tidak 10 tahun ini istilahnya ngegas gitu Mas ya, ngejar setoran itu, nambah saldo pahala itu kan akhirnya yang itu tidak mungkin saya hijrah sendiri gitu loh. Kalau saya hijrah sendiri ya pahalanya cuma satu, susah, nggak cukup gitu. Makanya saya harus hijrah ngajak, ya paling tidak minimal ngajak siapa? Ngajak personel SS dan manajemen. Selain saya sendiri hijrah, memperbaiki ibadah, memperbaiki yang lain-lain secara pribadi, ya kemudian saya juga perusahaan ini harus hijrah, sistemnya hijrah, tata cara pengelolaannya juga hijrah, berusaha untuk mengajak hijrah karyawan-karyawannya dan keluarganya. Dalam rangka untuk kepentingan saya juga sebenarnya ngejar setoran itu tadi. Kalau 4.000 ini hijrah semua kan saya bisa pengalinya 4.000 itu nambah saldonya kan lebih cepat itu Mas kan gitu. Jumat itu sebelumnya kan kita bukanya jam 10, terus kemudian kita buka jam 1. Tapi personel itu tetap sudah selesai tugasnya itu jam 9 wis rampung kabeh siap buka warung-warung itu. Ya cuman nggak menerima tamu dulu. Ya nanti menerima tamunya setelah Jumatan. Nah terus jam 9 sampai Jumatan ngapain Pak? Briefing spiritualitas. Terus aktivitas olahraga, aktivitas yang sifatnya membangun spiritualitas, mentalitas dan juga fisik gitu. Itu kan secara bisnis kehilangan omset banyak itu Mas. Keputusan bodoh itu secara bisnis. Cuman kan itu bukan keputusan yang didasarkan untuk bisnis. Ya, bukan didasarkan untuk untung rupiah, tapi memang dasarnya itu lebih ke pengen cepet untung pahalanya itu loh Mas, cepet gitu. Dan menurut saya COVID 2 tahun ini sudah kok gitu. Mestinya kalau orang sadar itu betapa kematian itu sangat dekat. Jadi kalau saya sendiri, pertama diuntungkan oleh dalam tanda kutip bagaimana agar selalu teringat mati. Saya diuntungkan oleh usia, semakin sunyi, semakin merasa mulai rapuh. Yang kedua itu saya setelah hijrah itu memang meninggalkan semua pergaulan-pergaulan masa lalu yang dalam tanda kutip kurang baik. Yang berikutnya lagi, COVID kemarin tuh makin menambah betapa dekatnya kematian itu. Yo nggak pernah ada kata siap Mas. COVID kemarin kan saya gitu Mas. COVID kemarin itu saya kan termasuk salah satu alumni. Ini kayaknya besok saya akan mati. Maka yang saya persiapkan waktu itu apa? Saya hanya ingin mati pada kondisi di saat menjalankan ibadah dekat dengan Allah. Maka yang saya lakukan waktu itu apa? Ya sholat, membaca ini, terus mempercepat semua sedekah gitu ya Mas ya. Karena saya merasa ini kayaknya sudah deket gitu ya. Yang saya lakukan hanya ya Allah ampuni gitu ya semuanya, karena memang masih merasa kurang. Terus saya ingin mati pada saat itu diwafatkan pada kondisi sedang ngaji, sedang ibadah, sedang terus-menerus memikirkan sedekah dan lain-lain. Jadi kalau ditanya kalau besok mati apakah sudah yakin, nggak pernah yakin kalau menurut saya. Maksudnya nggak pernah merasa yakin, merasa pasti bahwa besok akan ke surga. Antara apa? Antara upaya maksimal sampai pada batas kemampuan terbaik dipadu dengan dalam waktu bersamaan apa? Keyakinan bahwa Allah akan membantu. Karena apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apalagi untuk SS itu juga setiap personelnya itu secara digilir, satu angkatan istilahnya 20 orang satu angkatan itu setiap bulan itu diberi uang 600.000 sampai 1 juta. Untuk apa? Untuk disedekahkan pada orang-orang di sekitarnya. Jadi menitipkan sedekah perusahaan kepada beberapa personel SS untuk disedekahkan ke orang-orang di sekitarnya. Nah, tapi satu hal yang kalau saya itu selalu sampaikan, sedekah itu tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan bisnis gitu, tidak ada hubungannya. Nah, karenanya saya selalu sampaikan ke manajemen, kalau kalian atau kita ingin mengkaitkan sedekah dengan peningkatan penjualan, dengan peningkatan laba, maka 20 tahun kita bersedekah ini sama sekali nggak akan dapat hubungan itu. Karena emang sedekah itu ya murni ibadah, murni untuk pahala. Bahwa dalam sedekah itu kadang-kadang kita berdoa,
ya Allah limpahkanlah rezeki, ya oke, wajar memang ya harus gitu meminta pada Allah. Tapi ketika bersedekah itu ya niatnya lurus hanya untuk pahala, maka sedekah tidak perlu dipublikasikan di bumi, cukup dipublikasikan di langit saja, ya bilang gitu. Ya. Kita itu 20 hari buka dapur umum di Donggala, Palu. Saya lupa 12 atau 16 hari kita gempa di Lombok, menerjunkan tim berkemah di sana. Tiap hari memasak ribuan paket makanan. Itu musibah terdahsyat yang pernah kami di Palu Donggala, itu betul-betul kayak kiamat lokal itu Mas kalau menurut saya. Itu betul-betul Allah sudah secara logis manusia akan sangat sulit kalau ini bukan karena sebuah kehendak. Karena kalau hanya fenomena alam, sampai sekarang juga tidak ada yang mampu menjelaskan fenomena alam bisa dalam waktu bersamaan semua jenis bencana datang ke daerah itu. Yaitu fenomena alam mau dijelaskan secara ilmu apa? Itu kalau hanya gempa tok mungkin masih bisa lah diutak-utik. Wong itu ada gempa, ada tanah bergerak, ada tsunami-nya, ada macam-macam itu kok. Kehidupan setelah dunia ini betul-betul kekal, Mas. Secara fisik, secara apa yang saya jalani, itu saya tidak ingin ada perubahan apa-apa. 2002 saya tetap jadi pengusaha, bukan ingin jadi ustadz, tapi jadi pengusaha yang memang orientasinya pahala. Jadi pengusaha dengan cara menjalani hidup sebagai pengusaha, itu sebagai seorang muslim, dan menjadi pengusaha, menjalankan usahanya, itu sebagaimana aturan-aturan Islam. Dan berdakwah juga sebagai pengusaha itu. Jadi misalnya ini pertanyaannya diperpendek, Mas, kalau di setback jenengan bisa kembali ke waktu memulai SS 20 tahun yang lalu, jenengan apa? Saya tidak ingin menjadi orang lain, tidak ingin menjadi ustadz, meskipun saya tahu bahwa kehidupan kekal di sana itu membutuhkan banyak pahala, tapi hanya seorang pengusaha yang menjalani hidupnya sebagai pribadi itu betul-betul sebagai seorang muslim, ya, terus menjalankan usaha itu sebagaimana aturan-aturan Allah, ya, terus juga mendakwahkan agama Allah ini. Tapi tetap sebagai seorang pengusaha tetap akan berjuang seperti yang saat ini saya lakukan. Itu sudah, Mas. Udah diteruskan nangis. Saya udah lama tanya, Mas, itu biasanya itu tapi kalau saya udah nangis itu susah, Mas, nanti kembali. Saya Yoyo Eri Wahyono dari Warung Spesial Sambal SS Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenengan ini rata tahan-tahan wis ping pira mandek-mandek terus.